Islam. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma faqala Allah ta'ala fi kitabil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak-bapak dan ibu-ibu hadirin jamaah yang dimuliakan, yang diberkahi dan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada Ahad subuh yang berkah ini di tanggal 4 Februari 2004 bertepatan dengan tanggal 23 Rajab tahun 1445 Hijriah. Alhamdulillah kita masih dalam keadaan sehat walafiat dan keadaan umur panjang. Semoga Allah senantiasa mencurahkan kepada kita nikmat yang besar, nikmat iman yang Islam sampai akhir hayat kita. Salam dan sholawat tercurah kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa umat manusia minaz zulumati ila nur. Bapak-bapak, ibu rahimakumullah, pada kajian pekan yang lalu kita sama-sama membahas tentang hikmah Isra Mi'raj. Ada 8 dimensi yang kita lihat dalam konteks Isra Mi'raj itu. Yang pertama dimensi tauhid, yang kedua dimensi ibadah, yang ketiga dimensi persatuan dan kesatuan umat, yang keempat dimensi ilmu dan teknologi, yang kelima dimensi akhlak, yang keenam dimensi dakwah, yang ketujuh dimensi fitrah kemanusiaan. Ada satu dimensi lagi yang hari ini mungkin saya akan sampaikan, mohon maaf bulgusnya mandi besarnya tertunda lagi supaya dipetik juga dimensi yang terakhir ini ditambah. Dimensi kepemimpinan, apa? Dimensi kepemimpinan, bahwa di dalam kehidupan Islam itu ada pesan kepemimpinan. Karena kita tahu bahwa Rasulullah ketika sampai di Yerusalem Palestina itu di Aqsa, sebelum Mi'raj itu sholat dulu, ya, sholat Jibril 2 rakaat, kemudian juga sholat juga di Aqsa dan menjadi imam, dan yang makmumnya adalah para rasul. Apa Pak? Para rasul, bahkan malaikat juga. Itu menandakan bahwa Rasul adalah imamul anbiya wal mursalin, apa? Imamnya para nabi dan para rasul. Karena memimpin itu dalam terminologi Islam itu banyak istilahnya. Kadang disebut dengan imam, apa? Imam. Kadang disebut dengan al-khalifah. Kadang disebut dengan amir, apa? Ada amirul mukminin. Kadang disebut juga dengan sultan, apa? Sultan. Dan kadang disebut dengan ulil amri, apa? Ulil amri. Dalam pemimpin itu mengurus semua urusan masyarakat itu diurus oleh pemimpin. Dari hal-hal yang kecil sampai hal yang besar. Makanya ulil amri, apa? Ulil amri, mengurus semua urusan. Itu dalam surah An-Nisa ayat 59. Ya ayyuhalladzina amanu attiqullaha wa attiqur rasul wa ulil amri minkum. Jadi di dalam peristiwa Isra itu ada pesan apa? Kepemimpinan. Bahkan setelah Rasul Isra Mi'raj dan menyampaikan kepada masyarakat Quraisy yang terbagi di 3, yang kafir tambah kafir, yang lemah imannya kafir kembali, yang beriman tambah kuat imannya, termasuk Abu Bakar. Karena ketika disampaikan kepada Abu Bakar berita tentang Isra Mi'raj yang dahsyat ini, ya,
keinginan orang-orang Quraisy waktu itu ya, tidak percaya, tapi di luar dugaan mereka ketika mendengar itu bahkan mengatakan apa? Na'am, la usaddiquhu, ya kami mendengar dan saya la usaddiquhu. La itu bukanlah nafi tapi la takkid. Saya mempercayainya fima huwa ab'ad min dzalika. Fima huwa ab'ad min dzalika. Saya percaya, saya yakin, jangankan berita seperti itu, lebih dari itu saya akan percaya. Karena Abu Bakar itu mengatakan, shadaqtuhu fi khabaris sama. Aku percaya tentang apa yang disampaikan dari berita langit, wahyu. Wa kaifa ukadzibuhu fi dzalika khabar. Dan bagaimana mungkin aku tidak mempercayainya dengan kabar Isra Mi'raj. Itu kemudian yang terakhir ini yang menjadi landasan sampai beliau itu betul-betul menjadi sahabat yang as-siddiq. Apa tutup jawabannya? Madama qala faqad shadaqa. Apa? Madama qala faqad shadaqa. Selama yang berbicara adalah bernama Muhammad SAW, pasti benar. Itu dikuatkan oleh kata Al-Quran yang berbunyi wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. In huwa illa wahyu yuha. Karena semua apa yang disampaikan Rasulullah adalah wahyu dari Allah. Ini juga menunjukkan tentang kepemimpinan. Karena memang pemimpin setelah Rasul adalah Abu Bakar Siddiq. Jika Rasul mengatakan seandainya penduduk bumi ini ditimbang imannya, itu imannya Abu Bakar, maka iman beliau akan lebih unggul daripada penduduk bumi. Itu Rasul mengatakan. Makanya Aisyah mengatakan, ya, karena keimanan yang begitu sempurna Abu Bakar, maka dengan as-siddiq yang membenarkan, ya, membenarkan tentang peristiwa yang agung ini. Peristiwa ini bukannya agung pada saat itu, saat sekarang pun, ya, itu menunjukkan keagungannya. Sampai tidak ada orang yang mampu barangkali, ya, menghitung berapa jarak antara Mekah dan Mukarramah sampai Sidratil Muntaha. Tapi ada juga Dr. Sasminto, kalau saya pernah mendengar, ya, itu astronomi muslim, ya. Kata beliau, itu berkaitan dengan jarak. Kan ada surat Al-Ma'arij ayat 4 dan 5, surat As-Sajdah 5 juga, ya rujul malaikatu warruh. Jadi malaikat itu dengan Jibril itu ke langit oleh Allah. Itu satu hari itu bandingannya dengan 50.000 tahun. Sehari. Maka dihitung-hitung kalau beliau jarak antara Haram sampai kepada Sidratul Muntaha itu 5,4 triliun kilometer per detik. 5,4 triliun kilometer per detik. Kata beliau, yang pernah dengar ya Allah, karena nggak pernah ada ngukur kan Sidratul Muntaha. Jadi itu analisa beliau berkaitan dengan tadi, ya, surah tadi Al-Ma'arij dan As-Sajdah. Rahimahullah, jadi Abu Bakar ketika orang-orang pada kufur terhadap berita yang dahsyat ini, beliau mengatakan, jangankan berita seperti ini, lebih dari ini aku akan mempercayai. Karena aku percaya berita langit, bagaimana aku percaya berita yang seperti ini? Selama yang mengatakannya siapa? Rasulullah SAW. Dan benar beliau adalah pemimpin, ya, setelah Rasulullah. Begitu pemimpinannya itu menjadi penting bagi kita. Sampai kan ada jeda,
Rasul kan pernah mengatakan, pernah bersabda bahwa ada 3 hal yang disegerakan. Ya, yang pertama adalah ya memandikan, menguburkan mayat. Jadi, jangan ditunda-tunda kubur mayat. Yang kedua menikah. Jadi kalau sudah ada jodohnya, jadi. Yang ketiga sholat. Kalau sudah masuk waktu, ya, maka tidak boleh ditunda. Makanya sebaik-baik perbuatan adalah sholat di awal waktu. Tapi begitu penting pemimpinan sampai Rasul itu wafat, ada jeda itu penguburannya, pemakamannya. Mohon ada mengatakan 3 hari, 2 atau 3 hari. Ya, kenapa? Menunggu siapa pemimpin ya yang setelah Rasul wafat sampai Abu Bakar yang jadi khalifah pertama kan, Rasyidin, Abu Bakar Siddiq, yang kedua Umar bin Khattab, ketiga adalah Utsman bin Affan, keempat Ali bin. Ini pentingnya kepemimpinan, sehingga begitu hebatnya kepemimpinan dalam Islam. Untuk itu para rahimahullah, pada hari ini saya ingin bicara tentang apa? Karena Bapak rahimahullah, urgensi dan itu yang pertama adalah akan menentukan baik buruknya masyarakat. Jadi Rasul mengatakan, ayuhan nas sayarikum ba'di ulati, wahai manusia, setelah aku akan ada pemimpin. Kalau dia baik, akan ada dampak kebaikan buat kehidupan kau. Tapi kalau dia buruk, kalau pemimpin itu buruk, akan juga berdampak pada keburukan hidup masyarakat. Itu yang pertama. Yang kedua juga ada hadis sinfani min ummati wa idza sulhat sulhanas wa idza fasadat fasadat al-ulama wal umma. Jadi ada 2 kelompok dari umat ini, kalau keduanya itu baik masyarakat. Kalau buruk juga masyarakat. Itulah al-ulama wal umma. Jadi ulama dan umma. Jadi kalau menyatu dengan bagus, akan bagus dari masyarakat. Bahkan juga yang ketiga, bahwa pilar kebaikan masyarakat itu kepemimpinan juga misalnya. Ada arba'atun. Jadi ada 4 pilar, 4 tiang tegaknya baiknya kehidupan masyarakat. Yang pertama bi'ilmil ulama, ilmunya para ulama yang mengamalkan ilmunya. Yang kedua bi'adil umar, adilnya penguasa. Yang ketiga sekalian bisakhawatil adniya, dermawannya orang-orang kaya. Yang keempat bidu'ail masakin, doanya orang-orang miskin atau kesalehan orang-orang miskin. Jadi kalau 4 kelompok ini tegak, maka tegak juga masyarakat. Ilmunya ulama, adilnya penguasa, dermawannya orang-orang kaya, dan kesalehan atau doanya orang-orang miskin. Bapak rahimahullah, bahkan banyak sekali apresiasi agama terhadap para pemimpin yang adil, banyak sekali. Di antaranya pemimpin yang punya kualifikasi sesuai dengan tuntutan agama diberikan otoritas untuk beristihad sekali, baik, untuk beristihad. Ya, dulu dalam surah dari An-Nisa ayat 59, ya, itu kan disebut sebagai landasan apa sumber hukum dalam syariat Islam. Pertama Al-Quran, kedua adalah apa? Hadis, ketiga ya ijma, ijtihad, yang keempat itu adalah qiyas. Jadi situ ulil amri sebut. Ya ayyuhalladzina amanu atiiullaha wa atiiur rasul wa ulil amri minkum. Begitu pentingnya pemimpin sampai dijadikan sebagai rujukan di dalam memberikan fatwa-fatwa tentang kehidupan masyarakat, apa agama, ulil amri. Bahkan banyak juga hadis-hadis yang menyatakan bahwa pemimpin itu doanya dikabul. Pemimpin yang soleh yang ada dikabul doanya. Jadi ada 3 doa yang
nggak ditolak oleh Allah kan. Di antaranya apa? Zu sultanin an. Jadi pemimpin yang pemimpin yang soleh, yang adil dengan kualifikasi kan, itu doanya cepat direspon oleh Allah. Bahkan di harap nanti pemimpin yang adil itu akan diberikan naungan oleh Allah pada dia. Sab'atun yuzilullahu, ada 7 kelompok yang akan memberikan naungan. Ya, yaumul qiyamah ya la zilla illa zil, yang tidak ada naungan kecuali dengan Allah. Yang 7 itu diantaranya apa? Pemimpin. Pemimpin yang yang lainnya insya Allah kita masuk juga ya. Orang yang hatinya terpaut dengan masjid. Ini juga termasuk yang akan membuat naungan. Bahkan ada hadis yang lain bahwa ada 3 min ahlil jannah, salah satu min ahlil jannah, ada 3 kelompok yang menjadi ahli surga. Siapa itu? Justru Tuhan yang di antaranya adalah pemimpin yang Bapak rahimahullah, begitu hebatnya peran pemimpin sampai banyak sekali apresiasi agama kepada pemimpin yang baik, yang sesuai dengan itulah masa pemimpinan tidak boleh dianggap sepele karena ia terkait dengan keimanan, dengan akidah. Nah, ketika kita memilih pemimpin atas dasar keyakinan, atas dasar akidah, maka kita akan ringan nanti hisab dan akhirat. Nah, saja, itulah agama menuntut kita bagaimana kita memilih pemimpin yang sesuai tuntunan agama. Dan pemimpin yang paling ideal ya Rasulullah Muhammad SAW. Itulah dalam konteks Ramadan kita melihat barangkali dimensi itu ya sebagai pemimpin para nabi dan rasul dan umat manusia. Karena Rasul diutus untuk semua manusia. Rahimahullah, di dalam agama Islam bahwa esensi tadi urgensi pemimpinan adalah pertama dia tanggung jawab, bukan prestise. Ya. Jadi kalau kita diberikan amanah itu tanggung jawab, mas'uliyah, bukan apa prestise. Prestise apa? Prestise kebanggaan itu tanggung jawab. Karena ada hadis mengatakan kullukum ra'i wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Jadi sesungguhnya pemimpinan itu adalah sebuah tanggung jawab, bukan ya, keistimewaan. Yang kedua, dia adalah amanah. Apa? Bukan untuk bersenang-senang. Itu amanah. Dalam surah An-Nisa ayat 58, innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Yang ketiga, kepemimpinan itu merupakan pengorbanan, bukan fasilitas. Apa? Pengorbanan, bukan fasilitas. Karena seorang pemimpin dituntut untuk berkorban segalanya. Berkorban waktu, berkorban pikiran, berkorban tenaga, ada korban perasaan. Betul ya? Sudahlah kerjanya nggak ada waktunya, sudahlah memikirkan siang dan malam, capek lahir batin pikiran, dinyinyirin ya. Kan itu pengorbanan, itu pemimpin, apa pengorbanan. Ya. Jadi dia pengorbanan, bukan fasilitas. Makanya diungkapkan bahwa pemimpin yang merupakan ya sesuatu yang bernilai tinggi, yaitu mengorbankan segalanya untuk kepentingan masyarakat. Kemudian pemimpin dalam itu sekalian kepemimpinan adalah melayani. Ya. Apa Pak? Melayani, kewenangan melayani umat masyarakat, bukan untuk kesenang-menangan. Jadi bangun mindset itu melayani. Ya, apa melayani umat. Makanya ada hadis Ra'isul Qaumi Khadimu. Apa Pak? Ra'isul Qaumi Khadimu atau Sayyidul Qaum Khadimu. Bahwa pemimpin adalah pelayan masyarakat. Khadim itu pelayan, khadim. Jadi kalau laki-laki khadim namanya, kalau perempuan banyak khadim. Bapak bisa nanti
kode ke istri, Bu, khodim masuk hari ini ya. Kalau perempuan apa? Khodimah, itu pembantu. Khodim, makanya berkata kata khodim. Roisul qaumi, rois, pemimpin suatu kaum masyarakat adalah khodimuhum, pelayan mereka, pelayan masyarakat. Jadi tidak dilayani, tapi melayani. Pemimpinan esensinya juga adalah kerja keras, tidak leha-leha, tidak santai-santai. Kerja dan betul-betul. Itulah esensi pemimpinan. Dia kerja keras, dia kerja tuntas, dia kerja ikhlas, kerja cerdas, dia punya atas kerja, begitu. Tidak leha-leha. Itu namanya. Dalam itu dalam kerja ada itqan, ada ihsan, ada al-jid, ada istiqomah, banyak sekali hadis yang mengatakan tentang inna Allaha yuhibbu idza amila amal an yutqina. Allah itu mencintai seorang jika dia bekerja dengan tuntas, perfect, kan? Ya, bekerja dengan tuntas, sungguh-sungguh, ya, sempurna, ya, dan sebagainya. Kemudian ya, kepemimpinan merupakan keteladanan, ya, keteladanan, bukan pengekor, bukan pak turut, lagi inlander. Jadi pemimpin menjadi pengekor, dia kepergerakan, keteladanan, tidak mengekor, tidak menjadi apa ya, proksi barangkali. Sekarang kan perannya peran proksi kadang-kadang, nggak lagi peran sendiri, peran proksi, kan boneka, kan boneka. Dia tidak boleh jadi inlander, pengekor, ya, pemamah. Dia harus jadi tadi kepergerakan, keteladanan, punya apa namanya standing point lah, prinsip dalam melaksanakan tugas-tugas kepemimpinan. Rahimahullah, dalam agama pemimpin tertinggi dalam negara itu punya dua tugas pokok. Yang pertama adalah himayatuddin, apa? Menjaga agama. Himayatuddin itu menjaga agama. Yang kedua hirasatu, atau yang kedua adalah riayatul ummah. Apa? Jadi ada kata-kata hirasatuddin, atau himayatuddin itu sama ya. Hirasah dan himayah, menjaga agama. Yang kedua riayatul ummah. Apa? Riayatul ummah, yaitu mengurus urusan masyarakat. Semua urusan diurus oleh pemimpin. Makanya di dalam konteks tidak ada dikotomi, ya, antara urusan negara dan urusan agama. Jangan dipisahkan. Negara dan agama itu sekuler, apa? Sekuler. Dan Islam tidak mengenal paham sekulerisme, karena semuanya menyatu dalam satu holistik, ya, integrated sebenarnya, kan. Makanya banyak ayat-ayat tentang itu. Di antaranya Al-Baqarah ayat 201, Al-Qasas ayat 77, itu semuanya menunjukkan bahwa tidak ada dikotomi kehidupan. Dikotomi ilmu tidak ada, dikotomi kehidupan tidak ada. Semuanya menyatu. Kalau paham seperti itu dikembangkan, ya sekarang sudah berkembang sebenarnya. Kita hidup dalam paham itu sebenarnya. Dalam paham seperti itu. Makanya banyak yang split personality. Apa? Split personality. Ada dia soleh di masjid, tapi di pasar nggak soleh. Ada kalau dagang dan sebagainya. Atau soleh di masjid, tapi nggak soleh di jalan. Itu split. Keterpecahan jiwa pecah. Nah, itu saya kira implikasi dari paham sekulerisme. Kira-kira mau nggak kita mengatakan begini? Kalau ada seorang suami dan istrinya misalkan sama laki-laki lain, dia menjawab, apa? Biarlah tubuh mama untuk siapa saja, yang penting jiwa dan hati mama hanya untuk papa. Kira-kira mau nggak begitu? Kan nggak mau. Itu sekuler gitu kan? Memisahkan jiwa dan raga. Islam tidak memisahkan antara jiwa dan raga. Ini kan bahaya sekali kalau orang punya konsekuensi seperti itu akibatnya. Jadi fisiknya biarlah. Apalah arti fisik kan? Penting hati dan jiwa hanya untukmu. Oh, nggak bisa begitu. Itu sekularisme.
Maka bahaya sekali kalau memisahkan negara dengan agama. Nah, kita sudah alhamdulillah kita punya founding father kita, founding apa? Bukan father, founding parent kali ya. Yang berjuang kan ada perempuan juga, kira-kira ya. Nah, itu sudah merumuskan kan dasar negara, preambelnya juga jelas. Ayat yang ketiga kan berkat rahmat Allah yang maha kuasa, akan melibatkan bahwa ada kesadaran spiritual bahwa mereka itu bukan hanya melulu urusan jerih payah kita sebagai manusia, tapi ada intervensi pertolongan dari Allah. Itu masuk dalam preambel nomor 45 kalimat 3 ya. Bahkan ya kalau kita kembali kepada piagam Jakarta juga, itu kan sebuah kesadaran yang tinggi kan, ya. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan Islam bagi pemeluknya, tambah dengan apa pasal 29 ya ayat 1 apa ya, juga Pancasila lah, sila ketuhanan yang maha esa. Maka jangan mau kalau ada yang merubah itu atau menjadi satu sila, itu menjadi penting kan, itu menjiwai semua sila-sila yang ada di dalam. Ini artinya bahwa sekalian dalam konteks tadi bahwa tugas pemimpin adalah kuat ya. Satu satu himayatuddin, menjaga agama. Yang kedua adalah ri'ayatuhum, mengurus semua urusan. Nah, begitu pentingnya tadi ada urgensi dan esensi pemimpinan dengan tugas-tugas pokok yang tadi, maka ya seorang pemimpin harus punya kualifikasi yang bisa menjalankan itu semua. Bagaimana Islam memberikan kita tuntunan dan bagaimana contoh kita sebagai pemimpin. Kalau sekalian, paling tidak ada beberapa karakter yang dimiliki oleh pemimpin sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan As-Sunnah. Yang pertama, pemimpin negara itu harus orang yang beriman dan bertakwa. Ini yang pertama. Nah, Rasulullah, pemimpin kita memiliki dua hal itu, iman dan takwa. Ini menjadi penting, ini landasan kita dalam ya menentukan kepemimpinan. Karena rahimahullah, seseorang memiliki iman dan takwa itu akan melahirkan keberkahan. Dalam surah Al-A'raf dikatakan ayat 96. Jadi keberkahan sebuah negeri itu kalau ya semua komponennya beriman dan bertakwa kepada Allah. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatim minas samai wal ardh. Seandainya penduduk bumi ini beriman dan bertakwa, niscaya akan membuka pintu keberkahan ya, dari langit dan bumi. Tapi kalau penduduk bumi ini ingkar pada Allah, kufur nikmat, zalim, sombong pada Allah, maka yang datang ma'isyatan dhanka. Itu kebalikannya surah Toha 124. Jadi kebalikan Al-A'raf 96 itu surah Toha 124. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Jadi kalau beriman bertakwa, buka Allah pintu keberkahan. Kalau nggak beriman, ditutup keberkahan, sumpek, sempit, gelisah. Nah ini terkait dengan kepemimpinan. Maka syarat pertama yang harus dimiliki oleh pemimpin harus orang yang beriman dan bertakwa. Makanya dalam surah Al-Anbiya ayat 105 Allah berfirman, "Walaqad katabna fi zabur min ba'di dzikri annal ardu apa? Annal ardu yarithuha ibadiyas sholihun." Bahwa bumi ini Allah ciptakan untuk siapa? Diwariskan pada orang-orang yang soleh. Artinya kemaslahatan hidup di dunia ini terkait dengan kesalehan manusia. Kalau misalnya soleh, ya soleh hidup ini. Kalau nggak soleh, ya rusak hidup ini gitu. Itu terkait dengan kepemimpinan. Jadi kalau pemimpinnya itu soleh, iman dan takwa akan memberikan dampak kebaikan bagi masyarakat. Bapak rahimahumullah, maka untuk itu ya, di dalam surah misalkan juga Al-Baqarah ayat 285 ya,
Kan Rasulullah orang yang beriman kepada Allah. Allah berfirman, "Amanar Rasul bima unzila ilaihi mir rabbih." Jadi Allah itu ya diimani oleh Rasul sebagai pemimpin. Jadi seorang pemimpin harus orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah. Itu saya kira jadi syarat dari Al-Quran kepada kita yang pertama. Yang kedua, kalau kita buka surah Al-Baqarah ayat 201, surah Yusuf ayat 55, ya. Surah juga An-Nahl ayat ya juga 121 sekalian. Itu menunjukkan bahwa syarat yang kedua, kriteria yang kedua itu harus visioner. Apa? Visioner. Jadi visinya itu melewati batas-batas dunia sampai akhirat. Bagaimana membawa masyarakat itu bukan hanya sejahtera dunia, tapi selamat akhirat. Pemimpin harus membawa masyarakatnya sampai ke surga, gitu. Itu ternyata visioner. Sama dengan kita, ya, ke surga bersama keluarga. Betul nggak? Masa kita sendiri ke surga, Pak? Istri nggak ke surga, anak-anak juga nggak ke neraka, nggak mau kayak gitu, ya. Jadi ke surga bersama keluarga. Nah, seorang pemimpin harus begitu. Dia punya sebuah perspektif yang jauh ke depan. Visinya melewati apa? Ya, batas-batas dunia sampai akhir. Dan itu yang saya sampaikan dalam surah Al-Baqarah ayat 201. Itu visi kita, ya, surah nomor 2 ayat 201. Itu yang kita baca setiap hari dalam doa kita. Doa sapu jalan. Betul, Pak? Walaupun panjang tadi, ya, doanya imam, ujungnya apa? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Tapi kalau udah begitu kita tenang, kalau udah selesai doanya. Nah, udah selesai. Oh ya, itu isyarat. Doa mau selesai. Doa pegangan. Kemanapun juga doa itu muter, tapi ujungnya mati. Betul nggak, Pak? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Maka dalam Al-Qur'an tadi, ya, seorang mukmin itu bagaimana yang memiliki sebuah visi agar rakyatnya itu ya, bahagia dunia dan bahagia akhirat. Dunia itu sejahtera, akhirat itu juga bahagia. Itu dan itu nanti kita dalam surah Yusuf ayat 55, kan? Ada kata alif, waj'alni ala khazainil ardi inni hafizun alim. Coba, inni hafizun alim. Dan memang Yusuf itu orang yang visioner, ya. Ketika raja memanggil, bagaimana mendapat, wahai Yusuf, aku bermimpi tadi malam, ya apa mungkin, Pak? Ada dua, ya, apa, sapi yang gemuk dimakan yang lurus, atau ada pohon, ya, kering, ya, dan pohon yang subur, ya, selama berapa 7 tahun, ya. Apa takwil mimpinya? Takwilnya akan datang 7 tahun masa panen dan 7 tahun bisa peceklik. Itu takwil mimpinya. Yang penting kan takwilnya, rekomendasinya apa? Apa? Rekomendasinya apa? Rekomendasinya? Yusuf mengatakan kita tidak boleh boros, harus dibangun ketahanan pangan. Apa? Dibuat lumbung-lumbung apa, tempat-tempat apa, samping lah, ya, jangan dihabiskan semua. Nah, sehingga memang betul itu. Nah, itu namanya visioner, kan? Visioner. Nah, itu sebenarnya disebut dalam surah Yusuf ayat 55, ya. Nah, kembali ke yang tadi bahwa pemimpin itu harus bagaimana menuntun masyarakatnya bukan hanya sejahtera dunia sampai akhir. Nanti lihat dalam surah Asy-Syu'ara ayat 85 juga. Ini pimpinan Nabi Ibrahim alaihissalam. Wa ja'alni min warasati jannatin na'im. Apa, Pak? Wa ja'alni, ya Allah, jadikanlah aku pemimpin yang mewariskan surga. Apa? Surga. Jadi bawa-bawa surga ke, ya.
Jangan sampai kita dipisah antara dunia akhirat. Nah, itu sekuler juga ya. Memisahkan dunia akhirat tidak bisa. Karena kita akan kembali ke akhirat, cepat atau lambat. Tentu Fir'aun dan Namrud kan kembali ke akhirat akhirnya. Itu pemimpin juga kan dulu itu kan. Nah, makanya para pemimpin umat Islam yang dari Nabi Rasul umat kita selalu menginginkan umatnya itu fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Yaitu satu dengan visioner. Jadi pemimpin harus visioner. Visi kita adalah tadi fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Bahkan dalam surah An-Nahl ayat 121 wa atainahu fid dunya hasanah wa innahu fil akhirati laminas sholihin. Dari dunia sampai akhirat. Itu yang kedua, jadi pemimpin itu harus visioner, bagaimana membawa masyarakat dunia sejahtera, akhirat juga bahagia. Sama dengan kita sebagai suami, pemimpin buat keluarga, bagaimana keluarga itu sejahtera dunia dan ke akhirat bersama-sama masuk surga. Itu berdua ya. Sama dengan kita juga kalau habis ngaji, semoga kita yang bertemu dengan surganya. Amin. Surga berjamaah. Bapak rahimakumullah, itu yang kedua. Yang ketiga, dalam surat Yusuf tadi ayat 55 dikaitkan dengan surah Al-Qalam ayat 4. Dikaitkan dengan surah Ali Imran 159, itu contoh-contoh saja. Bahwa begitu harus memiliki akhlak, integritas kalian. Akhlak itu ya kejujuran, sidik. Jadi kalau kita kenal Rasulullah itu ada 4 ya, akhlak yang melekat, yang esensial, yang elementer. Yang pertama apa? Sidik. Yang kedua amanah. Yang ketiga fatonah. Keempat tabligh. Bagus juga ada banyak yang lain. Ada syaja'ah. Yang kelima syaja'ah, berani. Tidak cukup jujur. Banyak orang-orang yang jujur, amanah berani, mengecut, penakut, tidak boleh juga ya. Harus apa? Syaja'ah, berani. Ada juga lin, lemah lembut. Itu saya ambil dari surah Ali Imran ayat 159. Fabima rahmatin minallahi lintalahu walau kunta fadzan ghalidhal qalb lam faddu min haqq. Jadi karena rahmat Allah maka hati lembut. Jadi kita lembut, benar lembut. Punya belas asih. Nggak boleh dia bengis. Nggak boleh dia kejam kepada masyarakat. Harus punya belas. Karena kalau pemimpin bengis, lamfadu min qaul. Tentu ya, maka dia akan dijauhi oleh akan jauh. Makanya fa'fu anhu. Selalu memaafkan. Ada kata maaf. Ya. Fastaghfir lahu, doakan. Ya, Allah mengampuni dosa. Wasyawirhum fil amri. Dan kalau dalam konteks masalah menyangkut kepentingan publik harus musyawarah apa? Wasyawirhum fil amri. Fa idza azamta fatawakkal. Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Itu Ali Imran ayat 159. Kaitan dengan ya Allah berikan kepada Rasulullah sebuah akhlak yang luhur, akhlak yang mulia, dan itu diungkapkan secara secara ringkas dalam surah Al-Qalam ayat 4. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya wahai Muhammad memiliki akhlak yang mulia, akhlak yang agung, dan ini menjadi syarat kriteria mutlak bagi seorang pemimpin. Dia harus sidik, dia harus amanah. Dan sidik dan amanah akan juga mendatangkan rezeki. Al-amanatu tadribu rizq, wal khiyanatu tadribu faqr. Bapak sekalian, kemudian agar cepat ya, supaya tuntas ya. Jadi yang keempat, komunikatif. Jadi seorang pemimpin harus punya ya komunikasi yang baik. Dia punya orasi yang baik, orator. Dia punya juga komunikasi yang lebih komunikator. Dia juga punya daya mediasi, mediator.
dia juga punya daya negosiasi yang kuat, jadi negosiator. Dia juga punya daya diplomasi yang bagus, diplomat. Itu Rasulullah kan ada ini. Makanya dalam buku itu ada 8 komunikasi. Ini sering saya sampaikan, ingat betul. 1 kaulan lainnya, ucapan yang maaf. Yang kedua kaulan sadida. Ini kan Nabi Musa kan diutus oleh Allah dengan Harun. Idhaba ila fir'auna innahu tagha wa qul lahu qawlan layyinan. 2. Yang ketiga ada qaulan ma'rufah. Yang keempat ada qaulan sakila. Yang kelima ada qaulan hasanah atau husna. Yang keenam ada qaulan sakila. Yang ketujuh ada qaulan maisuro. Biasanya kalau selesai ngaji jangan lama-lama ngaji maisuro. Khutbah Jumat kalau 1 jam kita maisuro. Khutbah Jumat 1 jam. Kalau ngaji nggak apa ya. Khutbah Jumat jangan ya. Ya 15 menit lah dengan sholat 10 menit ya. 30 menit ya 20 menit lah. Jadi kalau khutbah Jumat 1 jam nanti kasihan, itu zolim ya. Karena setelah Jumat harus pantasyiru lagi ya Pak, pantasyiru bil. Tapi kalau ngaji subuh pagi itu pantasyiru jogging barangkali. Atau ngarengko dari. Jadi ya nah saya sebutin ayatnya ya. Ada qaulan ma'rufah itu Al-Baqarah 235. Nanti dicek. Ada qaulan layyina surah Toha ayat 43 44. Qaulan hasanah surah Al-Baqarah ayat 83. Qaulan sakila Al-Muzammil ayat 5. Inna sanujatu qaulan sakila. Ada qaulan baligha, itu baligha. Baligha itu yang kaitan dengan diplomasi ya. Itu An-Nisa ayat 63. Qaulan maisuro Al-Isra ayat 28. Qaulan kalimah Al-Isra 23. Qaulan sadida tadi kan Al-Ahzab ayat 70 dan 71. Karena pemimpin itu kan seni untuk pengaruh ya kan. Benar ya? Jadi antaranya apa? Hakikat kepemimpinan itu adalah seni untuk mempengaruhi ke jalan yang baik dan yang benar. Itu dibutuhkan. Ya, dibutuhkan komunikasi, negosiasi, ya, mediasi, apa? Seorang ada orator lah, komunikator, mediator, negosiator, dan diplomat ya. Karena mungkin ada suatu pemimpin nanti akan menghadiri event internasional kan? Dia harus seorang orator, mediator, diplomat, komunikasi. Gitu. Nah ini saya kira menjadi penting di dalam kepemimpinan. Makanya dari ayat-ayat ini itu masuk pada kriteria. Ya, pemimpin harus apa? Harus komunikatif. Jadi tabligh itu apa? Tabligh kan, jadi sidik, amanah, patonah dan tabligh. Apa Pak? Tabligh itu bahasa dalam tabligh. Nah kalau rahimahumullah, jadi seorang pemimpin harus memiliki komunikasi yang baik dan efektif, ya, sehingga mempengaruhi rakyat dengan kebijakan-kebijakan yang berorientasi kepada dunia sampai akhir dengan daya argumentasi yang kuat, ya, dan yang biasa. Yang kelima itu adil, al-adalah. Apa? Al-adalah. Dan ini yang menjadi juga perannya seorang pemimpin, keadilan. Nah sekali ayat-ayat dan hadis, yang lainnya hadis al-adlu hasan wa fi sultani ahsan. Sifat adil itu baik untuk semua orang. Semua kita harus bersifat adil, terutama bagi pemimpin, bagi penguasa harus itu mutlak. Memiliki sifat keadilan dalam kebijakan-kebijakan, dalam hukum, ekonomi, sosial, semuanya tegakkan keadilan. Nanti juga dalam surah An-Nisa ayat 58, ya, Innallaha ya'murukum an tu'addul amana wa idza hakamtum nas an tahkumu bil adl. Apa? Surah Al-Maidah ayat 8 juga termasuk juga ada. Bahkan surah An-Nahl ayat 90. Jadi ada 3 sumber kebaikan dan 3 sumber kerusakan. Itu anal. Apa sumber kebaikan? Al-adl.
Innallaha ya'muru bil adli. Jadi Allah menuntut memiliki sifat. Bapak rahimahullah, jadi itulah maka seorang pemimpin harus punya sifat. Yang kelima, yang keenam, berilmu. Wawasan ilmunya luas, tidak boleh defisit ilmu. Karena pemimpin harus mengurusi kan semua urusan, semuanya, masalah gizi, ekonomi, pendidikan, sosial, pertahanan, keamanan, ya, dan lain sebagainya. Masalah stunting juga diurus, udah ngomong juga, semuanya diurus oleh pemimpin. Banyak ulil amri, apa? Ulil amri mengurus semua urusan. Dia harus bunyi. Ya, bunyi walaupun secara spesifik ada ahlinya ya, ketika dibantukan oleh ahli. Tetapi dia harus memiliki wawasan yang luas. Ditanya ekonomi, ya bunyi gitu ya. Ditanya masalah apa lagi Pak? Kesehatan, bunyi. Ditanya masalah pendidikan, bunyi. Makanya dalam surah Al-Baqarah ayat 247 Pak, itu ayatnya. Kalau kan 247. Ya, innallaha hastafahu alaikum wa zadahu bastatan fil ilmi wal jism. Nanti yang ke-6-nya tadi ilmu, yang ke-7-nya sehat jasmani. Itu 2 ayat. Al-Baqarah ayat 247. Ini tentang Tolut. Ada 2 raja namanya Tolut dan Jalut. Saya pernah mengatakan kalau ingin mengingat siapa raja yang baik, Tolut apa Jalut ya? Lihat huruf depannya aja. Kalau T, Taat, Tolut. Kalau J, jahat. Tapi J-nya jahat, Jalut ya. Dan kemana-mana Pak. J-nya tuh Jalut. J-nya Jalut. Dan kemana-mana J-nya Jalut. Jahat. Kalau T, Tolut. Taat. Itu surah Al-Baqarah ayat 247. Ada kata Tolut, itu raja yang Allah angkat Tolut. Nah, karena apa? Karena kan kalau dulu bilang kenapa si Tolut yang diangkat dia raja? Kita kan kuat, kita kan kaya. Tolut apa yang punya dia? Dia nggak punya modal. Itu orang-orang yang punya modal besar. Nah, Allah menjawab, Allah memilih Tolut karena ada 2 keistimewaan. Yang pertama, bastotan fil ilmi. Dia punya wawasan ilmu yang luas. Wal jism, dan sehat jasmani. Jadi artinya dalam konteks pemimpin yang ke-6 dan ke-7 itu adalah pemimpin harus sehat. Otaknya, akalnya sehat, dia punya wawasan ilmu yang luas dan juga sehat jasmani. Sehingga dia bisa prima mengurus perusahaan. Dan pemimpin harus maju juga ke medan perang. Rasul itu 27 kali Pak, jadi panglima perang. Jadi apa? Dia langsung turun. Memimpin apa? Pasukan perang Uhud sampai dievakuasi kan ke Gunung Uhud tuh, dievakuasi kan. Perang Badar, Rasul ikut juga. Perang Butofan, perang Khaybar, itu semua. Jadi itu panglima perang, betul panglima perang karena ikut apa? Memandai pasukan. Tidak ada tuh Rasul kata prajuritnya perang, Rasulnya main golok. Dulu ada golok tapi enggak tahu ya. Makanya saya ada, harus saya. Kalau dia evakuasi mereka kan juga cepat cengkar gitu kan. Kalau misalkan dia itu namanya bastotan fil ilmi wal jism. Itu surah Al-Baqarah ayat 247 tentang hajat Tolut. Rahimahullah, itu yang ke-7. Yang ke-8, keberpihakan kepada kebenaran dan orang-orang yang benar. Saya kira ini ada keberpihakan. Jadi pemimpin itu harus punya tadi standing point, ya. Tidak menjadi proksi apa Pak? Boneka, nggak boneka. Dia punya standing point, dia punya keberpihakan yang jelas, punya prinsip untuk selalu dia bersama kebenaran, kebaikan dan orang-orang yang benar. Ini banyak kayaknya Pak. Di antaranya surah Al-Imran 118, surah Al-Maidah ayat 55 dan 56, Al-Maidah ayat 57 dan sebagainya. Yang ke-9, dikelilingi oleh orang-orang yang baik dan soleh.
Jadi pembisiknya apa ya, penasehat-penasehatnya orang-orang yang baik, orang-orang yang sok. Karena kalau pembisiknya orang baik, orang soleh, yang kepentingannya hanya untuk kepentingan kebahagiaan masyarakat, insya Allah akan ada kebijakan-kebijakan yang memiliki kemaslahatan. Apa Pak? Kemaslahatan buat masyarakat, buat bangsa dan negaranya, ya, dalam konteks bernegara. Nanti dia dalam surah misalkan sini Rabbi habli hukman wa syidni bis-sholihin. Ini surah apa ya? Rabbi habli hukman wa syidni bis-sholihin. Jadi tadinya ya doanya Nabi Ibrahim, Nabi Yusuf agar juga dipilih oleh orang-orang yang soleh. Jadi memang begitu juga bahwa di hubungan yang soleh itu juga sangat mempengaruhi terhadap seseorang Islam. Itu yang nomor 9. Yang sebenarnya Pak menjadi uswatun hasanah, role model. Jadi menjadi apa? Uswatun hasanah. Dalam surah Al-Ahzab ayat 21, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Jadi itu mutlak. Pemimpin harus jadi contoh, tauladan bagi masyarakat. Jangan pemimpin yang dalam tingkat luar ya. Kita aja kan menjadi contoh ya. Buat keluarga juga kan, buat anak-anak ya, dan semuanya lah. Nanti dia dalam surah juga An-Nahl ayat 20, Al-Mumtahanah ayat 4. Ini kepemimpinan Nabi Ibrahim alaihissalam. Qad kana lakum uswatun hasanah fi Ibrahim. Ayat 20 anaknya Allah berfirman, Inna Ibrahim kana ummatan qanitan. Jadi itu buah. Jadi pemimpin harus jadi contoh. Kalau pemimpin nyuruh rakyatnya, mari kita ikat pinggang, hidup sederhana, ya sederhana ternyata. Sampai dulu, jangan sampai rakyat sederhana, dianya glamor gitu. Jadi nggak berarti kan paradok ya. Jadi harus contoh uswatun hasanah. Jadi ini saya kira banyak lah contoh-contoh ya. Kemudian yang ke-11 memiliki track record, jejak rekam yang baik. Jadi pemimpin harus memiliki jejak rekam. Nanti lihat dalam surah Asy-Syu'ara ayat 84. Waj'al li lisan sidqin fil akhir. Asy-Syu'ara ayat 84. Juga surah As-Saffat ayat 108. Wa tarakna 'alaihi fil akhir. Jadi wa tarakna 'alaihi fil akhir. Jadi pemimpin itu harus menjadi buah bibir yang baik pada generasi setelah dia apa? Tidak memimpin lagi atau setelah dia meninggal dunia. Ini kan pesan buat kita bahwa memilih pemimpin harus melihat jejak rekamnya apa? Jejak rekam. Makanya Rasulullah kan punya jejak rekam yang baik. Ya. Apa jejak rekamnya Pak? Al-Amin, apa? Tapi ini Al-Amin kan? Apa? Orang yang terpercaya. Jangan dikonotasikan Pak dia. Ini betul-betul ini tidak mengada-ngada ya. Enggak Pak? Apa? Itu jejak rekam Rasul kan? Dari kecil beliau jujur. Makanya ketika dikumpulkan saudaranya, termasuk pamannya Abu Lahab itu kan di sebuah tempat ya, sebuah tempat. Ketika itu Rasul mengatakan, "Atusaddiqunani bima ukhbirukum bihi." Wahai saudara-saudaraku, paman-pamanku, apakah kalian percaya apa yang akan aku sampaikan? Dan ma darab dari kita terima. Nah, kami percaya, wahai Muhammad, karena engkau tidak pernah berbohong. Kamu punya rekam jejak yang jujur, terpercaya. Kalau ada kira-kira pasukan di belakang lembah menyerang, ya kita percaya gitu kan. Nah, itulah jejak rekam. Tapi ketika disampaikan ayat Al-Quran, wa anzir ashiratakal aqrabin kan, kemudian pas dan itu kan ayat yang dulu kan. Nah, disampaikan tentang jagalah dirimu dari azab neraka, sembahlah Allah. Baru ada reaksi. Jadi kebenaran itu Pak, jika disampaikan pasti ada reaksi. Kebenaran itu
Kalau tidak disampaikan, ya aman-aman aja, tidak ada resiko. Tapi kalau disampaikan, pasti ada. Nah, itu namanya rasul. Tapi orang percaya, beliau orang yang terpercaya. Itu namanya jejak. Itu Allah sampaikan dalam surah Asy-Syu'ara ayat 84, ya, waj'al li lisana sidqin fil akhir. Jadikanlah aku buah bibir yang baik pada generasi setelah aku. Ini Ibrahim alaihissalam, pemimpin. Bahkan juga surah dari As-Saffat ayat 108, wa tarakna alaihi fil akhir. Dan aku jadikan, ya, di kemudian hari orang-orang mengatakan hal yang baik buat mereka. Ini As-Saffat ini kan dari ayat 100 sampai 111 itu tentang Ibrahim dan Ismail, kronologis kurban. Dan itu sekalian, maka yang ke-11 dari ayat ini, seorang pemimpin harus punya track record yang baik, jejak rekam, ya, yang baik, ya, sehingga beliau bisa menindaklanjuti dengan apa yang didapatkan. Kemudian yang ke-12, yang terakhir ya, 12 sampai juga nih yang 6 terakhir, yaitu mendirikan sholat. Mendirikan sholat, peduli, kalau bisa ya aktif. Allah ada suka berjamaah. Saya kira ini juga penting juga disampaikan. Karena dalam surah misalkan sini ada Al-Maidah ayat 55. Ya, Allah berfirman, innama waliyukumullah. Sesungguhnya pemimpinmu adalah Allah, wa rasuluhu. Rasulnya, walladzina amanu, dan orang-orang yang beriman, yang punya karakter yuqimunas shalah. Apa Pak? Yuqimunas, mendirikan sholat, wa yutunaz zakat, dan dia peduli pada urusan masyarakat. Ya, kan zakat kepedulian. Dia juga tidak orang yang yang egois, tidak, tapi dia peduli kepada masyarakat dengan zakat, berbagi, tolong menolong, sesuatu penanggungan dan sebagainya. Wahum roki'un, dan mereka ada ruku bersama orang cinta berjamaah. Apa? Cinta berjamaah. Saya kira ini kaitan dengan surah Al-Maidah ayat 55. Makanya sering mendengar generasi 555. Generasi apa? Generasi 555. Itu artinya ya orang-orang yang selalu Allah menjadi penolongnya, menjadi pelindungnya, pemimpinnya, gitu kan? Dan mendirikan sholat, peduli kepada lingkungannya, dan orang-orang yang cinta berjamaah, ya, cinta berjamaah. Artinya pemimpin harus menjaga persatuan dan kesatuan umat. Itu Al-Maidah ayat 55 ditambah dengan surah An-Nur ayat 37. An-Nur ayat berapa? Ayat 37. Bapak rahimahullah, itu barangkali beberapa ya, mungkin masih banyak bermakna tentunya, tapi kalau terbatas pada 12 sampai tidak ya. Karena di dalam buku-buku fikih siasah itu ada juga yang disebut dengan syurutul inqiyad dan syurutul afdholiyah. Ada syarat-syarat yang elementer, yang pokok, itu ada 7, ada 5, ada juga syarat-syarat yang penunjangnya, yang pendukungnya. Tapi secara umum saja. Antara kalau ayat dia mengatakan kalau syarat yang inqiyad itu adalah seperti sekalian al-bulugh, apa? Al-bulugh. Sudah balik ya. Kalau kita balik itu kan berarti sudah dewasa ya. Kalau kembali ke Rasulullah ya udahlah ya. Biasanya dari Rasul betul itu dulu, dan juga al-aqlu kan apa? Itu Bapak sekalian mengenai kriteria kepemimpinan dalam Islam dan kaitan dengan Isra Mi'raj. Apa Pak? Isra Mi'raj dalam dimensi kepemimpinan. Saya kemarin ada